Sementara arus lalu lintas di Jalan Nasional di Nagari Yaya Gadang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat terganggu akibat luapan air Sungai Batang Pasaman. Selain banjir, jalur yang menghubungkan wilayah Sumatera Barat dengan Sumatera Utara juga jadi terputus akibat longsor. Luapan air Sungai Batang Pasaman menutup sebagian jalan nasional di Nagari Yaya. Petugas gabungan terus berupaya mengatur lalu lintas, tapi karena diberlakukan sistem buka tutup mengakibatkan antrean panjang kendaraan. Tidak hanya banjir, jalur penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara juga terputus di kawasan Rimbo Kejahatan, Kecamatan Talamau akibat longsor. Telah terjadi jalan amblas di Rimbo Kejahatan, Nagari Limpatu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Akibat amblasnya jalan, sementara tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Jadi kami harapkan kepada masyarakat tidak melewati jalur ini sampai nanti betul-betul juga aman untuk dilewati. Hujan deras melanda Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat menyebabkan jembatan Jorong Sungai Rayo di Kenagarian Tambangan, Kecamatan 10 Koto putus. Akibatnya 18 keluarga di Jorong Sungai Rayo terisolasi. Selain memutus akses jembatan, curah hujan tinggi menyebabkan banjir di sejumlah kawasan di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai telah diungsikan. Kami yang jarak 150 meter dari bantaran sungai itu kami ungsikan di rumah penduduk yang ada di sini. Kami bersama Brimob dan Kodim juga Polres itu sudah membuat dapur umum dan juga tenda-tenda untuk mengungsi. Saudara, bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan hingga Mandailing Natal. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menerjang ribuan rumah yang berada di 5 kecamatan di Padang, Sumatera Barat. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak 2 hari terakhir membuat sebagian besar wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terdampak banjir dan tanah longsor. Tanah longsor juga menutup akses jalan di beberapa titik, termasuk jalan nasional. Banjir bandang dengan arus besar juga turut menghantam permukiman warga. 4 orang yang merupakan satu keluarga dinyatakan meninggal dunia setelah rumahnya tertimbun longsor. Iya, beberapa titik jalan, ruas jalan itu terputus. Begitupun dengan akses jalan utama, jalan nasional dari Tarutung ke arah Pandan dan Sibolga. Nah, kemudian beberapa jalan-jalan kabupaten itu juga terputus. Nah, potensi longsor itu masih sangat memungkinkan. Malam ini sampai tengah malam nanti kami akan rapat Forkopimda untuk menetapkan status tanggap darurat. Kami pemerintah sedang mengupayakan itu untuk titik-titik evakuasi. Nah, itu ada gor aula kami yang kami siapkan untuk menampung evakuasi warga, terutama yang banjir sangat meluas, itu ribuan warga yang terdampak. Kemudian kami berkoordinasi dengan tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas pemerintahan lainnya yang bisa kami gunakan untuk melakukan evakuasi. Nah, di situ kami siapkan dapur umum dari Dinas Sosial dan juga pelayanan kesehatan. Curah hujan yang terjadi sejak Senin siang juga menyebabkan ratusan rumah di kawasan Dadok, Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang terendam banjir. Ada sebanyak 24.000 jiwa terdampak. Petugas gabungan segera mengevakuasi warga terdampak dengan menggunakan perahu karet. Mengungsikan tidak ada, kita evakuasi. Saat air naik kita evakuasi. Setelah 2 jam 3 jam air surut lagi dan mereka kembali lagi. Kembali ke rumah masing-masing lagi. Kalau laporan ya, kita baru masih menerima laporan ya. Kalau jiwanya ada mungkin lebih kurang 24.000 ada. 24.000. Ini baru data sementara, mungkin bisa lebih nanti yang terdampak ya, yang jiwa. Cuaca ekstrim yang terjadi selama 2 hari terakhir telah mengakibatkan bencana yang luar biasa di sejumlah wilayah. Tak hanya merusak jalan,
Rumah warga pun banyak yang rusak, bahkan hingga terbawa arus banjir bandang. BMKG mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari pasca terjadinya banjir bandang yang menerjang 5 kecamatan. Selama masa tanggap darurat ini, pemerintah kota akan fokus untuk penanganan dan pemulihan pasca banjir. Banjir bandang yang telah surut di Kota Padang menyisakan tumpukan lumpur yang menutupi rumah warga. Tingginya lumpur pun bervariasi mulai dari 20 cm hingga 40 cm. Sejumlah warga yang terdampak kembali ke rumah dan mulai membersihkan dengan alat seadanya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, bilang Pemkot Padang telah menaikkan status tanggap darurat untuk Kota Padang selama 14 hari ke depan. Dan pemerintah kota akan fokus dalam penanganan serta pemulihan pasca bencana, termasuk memberikan layanan kesehatan. Kita sekarang kita naikkan, kemarin status kita siaga darurat, sekarang tanggap darurat gitu. Masuk sudah ditetapkan tanggap darurat Ya itu sebenarnya tergantung nih ya, 14 hari paling lama, nanti bisa diperpanjang lagi gitu kan. Pak, kondisi terkini bagaimana, Pak? Sekarang kondisi aman, terkendali. Ya nanti kalau ada terjadi terjadi pasca banjir ini ya kita ini kan lah. Kalau ada infrastruktur yang rusak kita data dulu. Kalau